yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana nikmat tersebut tak sanggup untuk kita hitung. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup. Untuk itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, tak cukup kiranya hanya dengan melafazkan Alhamdulillah. Akan tapi, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslimin dan muslimat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berkewajiban dalam menuntut ilmu. Pernahkah terbayang dalam benak kita mengapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari ilmu? Sudah tentu agar kita menjadi orang yang tahu, agar kita menjadi orang yang pintar, agar kita bisa menjadi orang yang bisa. Kan tapi agama Islam juga memiliki landasan mengapa kita sebagai muslimin dan muslimat wajib untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pada hadis di atas, Rasul tidak mengatakan hanya untuk muslim laki-laki saja, hanya untuk muslim perempuan saja. Tidak. Akan tetapi Nabi langsung mengatakan secara jelas muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tak pandang bulu, mau itu muda atau tua, mau itu kaya atau miskin, semuanya itu diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah terbayang kira-kira kita dapat apa dari Allah ya ketika kita berusaha dalam belajar, berusaha semaksimal mungkin dalam menuntut ilmu? Pernahkah terpikir oleh kita apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Maka jawabannya adalah Allah menjanjikan kepada kita akan mengangkat derajat kita beberapa derajat ketika kita menjadi seseorang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya aku akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat di atas sudah benar-benar terbukti. Dan ingat, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Dan itu semua benar-benar terjadi. Orang-orang yang berilmu seperti para ulama, seperti para kiai, seperti para pejabat, mereka semua berilmu dan akhirnya apa? Derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia mereka semua dihormati, disegani, dikagumi. Ada juga yang disayangi dan juga dicintai.
oleh para rakyat-rakyatnya. Dan juga sahabat-sahabat surga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Kata Nabi SAW, barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, maka dia sama seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Dari hadis di atas dikatakan bahwasanya orang-orang yang sedang mencari ilmu sama halnya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Mengapa demikian? Apakah ketika kita menuntut ilmu itu kita berperang? Ya, kita sedang berperang. Berperang melawan kebodohan kita. Berperang dalam melawan sifat malas kita. Kita sedang berperang. Kan tapi bukan berperang menghadapi manusia, menghadapi musuh yang sama seperti kita. Tidak. Kan tapi kita melawan kebodohan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat-sahabat surga yang saya cintai, jangan pernah bermalas-malasan, jangan pernah berhenti, jangan pernah patah semangat dalam menuntut ilmu. Karena Allah sudah memberikan kita begitu banyak janji kepada kita bahwasanya dengan ilmu kita akan menjadi orang istimewa, derajat kita diangkat, dan ketika kita sedang mencari ilmu, kita disamakan oleh Allah seperti orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في أفي مقصد النهوي بها مهوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بني معتي وهو بسبق حائض تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفيرة لي وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستاكم واسم وفعل ثم حرف الكلم